Selamat pagi saudara-saudara terkasih dalam Kristus. Kita bangkit berdiri. Kita memulai misa Ekaristi Kudus kita pada pagi hari ini dengan menyanyikan lagu pembukaan Manda Bakti 316. Marilah bersukacita bersama Bunda Maria, kirang penuh pengharapan menantikan kelahiran yang sudah dinubuatkan, diwartakan para nabi dan sudah dipermaklumkan oleh Yohanes Pemandi. Kami mohon kepadamu ya Bapa yang penuh kasih, siapkan kami selalu untuk menyambut Al-Masih. Dalam perayaan Ekaristi pada hari ini, kita bersyukur dan bergembira atas ulang tahun Pastor Patrisius Malole, Pastor Vikaris Paroki Santo Yosef Lamasi, Kevikepan Luwu. Dan juga bersama keluarga Tejo Kapoh, kita bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan atas berkat serta kelimpahan rahmat yang diterima oleh keluarga ini. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan kita Yesus Kristus bersamamu. Saudari dan saudara yang terkasih, pada hari ini bersama seluruh gereja, kita merayakan hari Minggu Advent yang ketiga. Ajakan Yohanes Pembaptis dalam Injil hari ini agar kita berbenah, agar kita sungguh-sungguh mempersiapkan diri untuk menyambut Tuhan yang akan datang. Teristimewa untuk menyambutnya dalam perayaan liturgi Natal 1 pekan ke depan. Semoga Ia yang berseru-seru di padang gurun hidup kita, di padang gurun hati kita, sungguh-sungguh membantu kita, mengingatkan kita dan menguatkan kita bahwa segala sesuatu dalam dunia ini dapat kita gunakan untuk sungguh-sungguh menyambut Tuhan, menyambut Al-Masih yang akan datang. Mari saudari dan saudara, kita mempersiapkan diri kita. Kita menyadari kerapuhan, kelemahan, dan kedosaan kita di hadapan Allah, di hadapan sesama, dan di hadapan semesta. Tuhan Yesus Kristus, Engkaulah pembawa sukacita sejati yang dinanti-nantikan umat manusia. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Engkaulah pembawa harapan akan kebahagiaan yang didambakan umat manusia. Kristus, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Engkaulah pembawa kedamaian hati nurani yang diharapkan oleh umat manusia. Tuhan, kasihanilah kami.
Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa kami, Engkau memperbarui dunia dalam diri Yesus Kristus Putramu. Kami mohon, teguhkanlah iman, harapan, dan kasih kami untuk menyongsong kedatangan Putramu, sehingga kami pun benar-benar diperbarui. Sebab Dialah yang hidup dan berkuasa, bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Bacaan dari Kitab Yesaya. Beginilah perkataan Nabi, Roh Tuhan ada padaku, sebab Tuhan telah mengurapi aku. Ia telah mengutus aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang yang mengalami sengsara, dan untuk merawat orang-orang yang remuk hati. Aku diutus untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan kepada orang-orang yang terkurung kelepasan dari penjara, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan dan hari pembalasan Allah kita. Aku bersukaria di dalam Tuhan, jiwaku bersorak-sorai di dalam Allahku, sebab Ia mengenakan pakaian keselamatan padaku dan menyelubungi aku dengan jubah kebenaran. Seperti pengantin pria mengenakan hiasan kepala, dan seperti pengantin wanita memakai perhiasannya. Sebab seperti bumi memancarkan tumbuh-tumbuhan, dan seperti kebun menumbuhkan benih yang ditaburkan, demikianlah Tuhan akan menumbuhkan kebenaran dan puji-pujian di depan semua bangsa. Demikianlah sabda Tuhan. Jiwaku bersorak-sorai di
Pembacaan dari surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Tesalonika. Saudara-saudara, bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa dan mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah bagi kamu di dalam Kristus Yesus. Jangan padamkan roh, dan janganlah anggap rendah nubuat-nubuat. Ujilah segala sesuatu, dan peganglah yang baik. Jauhkanlah dirimu dari segala jenis kejahatan. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya. Dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Ia yang memanggil kamu adalah setia, maka ia pun akan menggenapinya. Demikianlah sabda Tuhan. Kita berdiri. menyampaikan kabar baik kepada orang-orang sengsara. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Datanglah seorang yang diutus Allah, namanya Yohanes. Ia datang sebagai saksi untuk bersaksi tentang cahaya itu, supaya melalui dia semua orang menjadi percaya. Yohanes sendiri bukan cahaya itu, tetapi dia harus bersaksi tentang cahaya itu. Inilah kesaksian Yohanes ketika orang Yahudi dari Yerusalem mengutus kepadanya beberapa imam dan orang-orang Lewi untuk menanyai dia, "Siapakah engkau?" Yohanes mengaku dan tidak berdusta, katanya, "Aku bukan Mesias." Lalu mereka bertanya, "Kalau begitu, siapa? Apakah engkau Elia?" Yohanes menjawab, "Bukan." "Engkaukah nabi yang akan datang?" Ia pun menjawab, "Bukan." Karena itu kata mereka kepadanya, "Siapakah engkau? Sebab kami harus memberi jawaban kepada mereka yang mengutus kami. Apakah katamu tentang dirimu sendiri?" Jawab Yohanes, "Akulah suara orang yang berseru-seru di padang gurun. Luruskanlah jalan bagi Tuhan, seperti yang telah dikatakan Nabi Yesaya." Di antara orang-orang yang diutus itu ada beberapa orang Farisi. Mereka bertanya kepada Yohanes, "Kalau demikian, mengapa engkau membaptis, jikalau engkau bukan Mesias, bukan Elia, dan bukan Nabi yang akan datang?" Yohanes menjawab mereka, "Aku membaptis dengan air, tetapi di tengah-tengah kamu berdiri Dia yang tidak kamu kenal.
yaitu Dia yang datang kemudian daripada aku. Membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Hal itu terjadi di Betania yang di seberang sungai Yordan, tempat Yohanes membaptis. Demikianlah sabda Tuhan. Saudari dan saudara yang terkasih, selamat pagi. Satu pekan lagi kita akan merayakan Natal, hari raya kelahiran Tuhan kita Yesus Kristus. Dan tema hari Minggu Advent yang ketiga sejak zaman dahulu kala selalu disebut sebagai hari Minggu Advent sukacita. Sukacita itu terutama karena Tuhan yang akan datang. Sukacita itu tampil dan muncul dalam antifon pembuka, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan, Gaudete in Domino Semper. Maka saudari dan saudara yang terkasih, sudah layak dan sepantasnya lah kalau kita datang di sini dengan penuh sukacita dan pulang dengan sukacita yang lebih. Amin. Dan supaya sukacita kita itu menjadi semakin lebih berdaya guna dan berdaya ubah, karena kita mau menyambut Tuhan yang akan datang, sukacita itu oleh Yohanes Pembaptis kepada kita diingatkan juga supaya tidak cukup hanya bersukacita. Tentu saja sebagai orang-orang yang percaya bahwa Tuhan akan datang untuk kedua kalinya, kita semua mempersiapkan segala sesuatu untuk menyambut Dia. Sama seperti kalau ada orang yang begitu spesial, orang yang begitu istimewa, mau mengunjungi kita, mau datang di rumah kita, mau datang di tempat kita, kita pasti mempersiapkan segala sesuatu, mulai dari pakaian, makanan, bahkan rumah kita bersihkan, halaman itu dibersihkan, dan seterusnya, dan seterusnya. Sebanding dan sejalan dengan itu, menyambut Tuhan yang akan datang, Yohanes Pembaptis mengajak kita untuk berbenah. Berbenah di sini yang dimaksudkan pertama-tama adalah membenahi diri, membenahi hati, membenahi batin kita. Kita perlu berbenah untuk Dia yang akan datang. Yang akan datang ini bukanlah seorang gadis cantik yang luar biasa yang dinanti-nantikan seorang pria. Yang akan datang ini bukanlah seorang suami yang dinanti-nantikan seorang istri pulang dari kerja. Bukanlah jodoh yang ditunggu-tunggu sampai hari ini. Tetapi Dia yang akan datang ini adalah Tuhan kita Yesus Kristus, yang luar biasa istimewanya, yang luar biasa spesialnya dalam hidup kita. Dan karena Ia begitu istimewa, Ia begitu spesial, kita perlu membenahi hidup kita, kita perlu membenahi diri kita, supaya apa? Kalau tiba saatnya Dia datang, Dia mendapati kita siap dan sedia. Nah, saudari dan saudara yang terkasih, dalam bacaan pertama kita mendengarkan betapa orang Israel bersukacita karena mereka pulang dari pembuangan. Dan sukacita mereka itu nampak dari bagaimana mereka berdoa dan mengucap syukur. Dan inilah yang seharusnya menjadi sukacita orang Kristiani, bahwa sukacita itu pertama-tama nampak dalam doa dan mengucap syukur. Dan ini menjadi pengalaman konkret kita setiap hari. Ya, setiap kali ada yang terkabul doanya, mengucap syukur. Setiap kali ada yang mungkin mendapatkan berkat atau rahmat dari Tuhan, mengucap syukur. Bahkan dalam hal yang paling kecil dan sederhana pun kita mengucap syukur. Mau makan kita berterima kasih karena sudah diberi makan. Walau kadang setelah makan lupa. Ya kan, kalau makan mari kita berdoa. Ada SDM spesialis doa makan. Tetapi sesudah makan, ini bawa muko. Ih, nalupai tanda salib, cedeng. Ya, orang Kristiani yang sejati menampakkan kesejatiannya melalui doa dan ucap syukur.
Lalu yang kedua, saudari dan saudara yang terkasih, sukacita itu nampak dalam bacaan kedua, bagaimana Rasul Paulus mengingatkan kita bahwa Tuhan yang begitu setia untuk memanggil kita, untuk menemani kita, untuk memberkati dan merahmati kita dalam hidup kita setiap hari. Dengan sangat jelas dikatakan di sana, Ia yang memanggil kamu adalah setia. Tentu saja menjadi sangat sulit bagi kita untuk bersuka cita dalam situasi hidup yang kurang baik, yang kurang menguntungkan. Tadi pagi ada yang menyampaikan bahwa corona naik lagi. Nah, ini kita mau bersuka cita disuruh lagi pakai masker. Hari Natal nanti sudah mau senyum kiri, senyum kanan, make up yang terbaik, pakai masker. Nah, bagaimana kita mau bersuka cita dalam situasi seperti itu? Paulus mengingatkan, Ia yang memanggil kamu adalah setia. Dan dalam situasi apapun kita diminta, kita dituntut untuk setia. Bapak, Ibu, dan saudari-saudara yang terkasih, mungkin dalam hidup kita mengalami hidup yang berantakan, hati yang berantakan, pikiran yang mungkin juga berantakan. Sudah berantakan dirinya, mungkin juga ada yang dalam rumah tangga mulai selisih paham, ya, dan lain sebagainya. Waktu diberkati itu duduknya baku samping, sekarang datang gereja bapaknya kiri di sudut, mamanya kanan di sudut. Ya, mungkin juga ada yang mulai gelisah, saya ini kok jodoh saya belum muncul-muncul. Ya sudahlah, saya jadi pastor atau suster saja. Ide putus asa misalnya. Dan lain sebagainya. Tetapi Tuhan yang adalah setia memanggil kita untuk berjalan bersama dengannya. Jangan lupa, kesetiaan dan kesejatian orang Kristiani juga nampak saat kita berjalan bersama dengan Tuhan. Jangan jalan sendiri, jangan lepas tangan dari Tuhan. Lalu yang ketiga, Bapak, Ibu, saudari dan saudara yang terkasih, tokoh utama dalam Injil hari ini yaitu Yohanes Pembaptis mengajak kita untuk membenahi diri kita menyambut Tuhan. Pembenahan itu ialah pertama-tama pembenahan hati dan batin. Karena palungan yang sejati adalah hati kita sendiri. Kita boleh mendekorasi rumah kita, kita boleh mendekorasi gereja kita dengan luar biasa. Tetapi yang penting dan terutama adalah hati kita yang perlu didekorasi. Jadi kalau malam Natal nanti jangan cuma mukanya yang digaris-garis, ya, foundationnya jangan cuma mukanya yang dikasih, hatinya juga perlu foundation. Bapak-bapak, foundation itu alas bedak. Ini tahu na pastor. Dan lain sebagainya. Itu yang paling penting, membenahi hati. Karena hati adalah palungan terindah untuk Tuhan. Maka dari itu saudari-saudara yang terkasih, mari kita mengikuti ajakan Yohanes Pembaptis. Bertobatlah, luruskanlah jalan bagi Tuhan. Kalau jalan kita masih kiri kanan, Yohanes mengatakan luruskanlah. Kalau pikiran kita masih kiri kanan, Yohanes mengatakan luruskanlah. Dan kesempatan paling indah bagi kita untuk berbenah itu bisa kita dapatkan pada tanggal 19 nanti dalam pelayanan sakramen tobat. Dalam sakramen tobat kita diberi kesempatan untuk memperbaiki relasi dengan Tuhan yang mungkin sudah rusak. Relasi dengan sesama, dengan pasangan, dengan sahabat, dengan teman, dengan siapa saja yang mungkin sudah rusak. Dan dengan menerima sakramen tobat, kita dapat memperoleh kelegaan batin, kelegaan hati. Tadi malam ada yang mem-WA saya, sederhana kalimatnya, "Pastor, saya sudah terima sakramen tobat. Lalu bagaimana perasaanmu?" Saya tidak bisa gambarkan. Bapak, Ibu, saudari dan saudara yang terkasih, mari kita menerima rahmat dari Allah melalui kedatangan putranya dengan terlebih dahulu mempersiapkan diri kita menerima sakramen tobat. Tidak usah takut. Ya, ini nanti Pastor Pi bilang dosaku sama orang. Saya tambah dosa dong. Nanti kalau saya bilang dosaku baru pastor lihat saya. Tidak, Ji, aman. Ya.
Kalau mungkin khawatir dengan saya dan pastor paroki, ada pastor lain. Ya, kalau sama pastor lain biar tongi dosanya tentang pastornya, enggak apa-apa sih. Jangan juga kalau masuk cerita dosa orang lain. Bukan dosa sendiri. Pastor, itu toh, itu tetanggaku toh, ini bukan dosa sendiri tetapi dosa orang lain. Nah, saudari dan saudara yang terkasih, tanggal 19 nanti mari kita beramai-ramai datang di gereja ini. Dengan didahului oleh ibadat tobat, kita menerima rahmat dari Allah agar kita sungguh-sungguh dilayakkan dan dipantaskan menyambut Tuhan. Supaya Natal nanti sungguh-sungguh menjadi Natal yang terindah untuk tahun ini. Ya, untuk tahun ini. Karena tahun ini kan Natalnya satu kali. Tahun depan lagi, lain lagi. Natal menjadi Natal yang terindah untuk Bapak Ibu, untuk rekan-rekan muda, untuk adik-adik sekalian. Tidak sekedar pohon Natal, tidak sekedar kandang Natal, tidak sekedar hiasan-hiasan, tetapi sungguh-sungguh bahwa Tuhan lahir dalam diri kita. Amin. Saudari dan saudara, marilah kita bersama-sama menyegarkan ikrar pembaptisan kita dengan berdoa. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, Putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ Ia akan datang mengadili orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan yang kekal. Amin. Sambil menanti kedatangan Tuhan dan penyelamat kita Yesus Kristus ke tengah-tengah kita, marilah mengakui bahwa Ia sudah hadir dalam pengharapan dan kasih kita. Marilah kita mohon kepadanya supaya kebutuhan dan keprihatinan kita dibawanya ke hadapan Bapa dengan mengatakan, "Datanglah Tuhan dan selamatkanlah kami." Datanglah Tuhan dan selamatkanlah kami. Tuhan, kami berdoa kepadamu untuk Gereja Katolik dan semua gereja Kristiani. Semoga semua gereja memberi kesaksian tentang kehadiran-Mu oleh usaha mereka untuk bersatu dan oleh respek mereka bagi hati nurani orang, tetapi lebih-lebih oleh harapan mereka pada hari depan yang akan Kau berikan. Marilah berdoa kepada Tuhan. Datanglah Tuhan dan selamatkanlah kami. Tuhan, kami berdoa kepadamu untuk seluruh umat Kristiani. Semoga umat-Mu selalu penuh kegembiraan, bahagia, dan tenang di tengah-tengah ketegangan, sebab Engkau telah membawa pengampunan dan hidup bagi kami dan membuat kami hidup di dalam kasih-Mu. Semoga kegembiraan kami menjalar kepada orang lain. Marilah kita berdoa kepada Tuhan. Datanglah Tuhan dan selamatkanlah kami. Tuhan, kami berdoa lagi kepadamu untuk seluruh umat Kristiani dan untuk semua orang yang mencari Engkau dengan tulus hati. Semoga umat Kristiani menurut teladan-Mu membawa pembebasan bagi para tahanan, memberi makan dan minum kepada kaum miskin, memberi semangat baru kepada mereka yang patah hati. Semoga dengan demikian mereka mewartakan kabar baik kepada orang-orang sederhana. Marilah kita berdoa kepada Tuhan. Datanglah Tuhan dan selamatkanlah kami. Tuhan, kami berdoa kepadamu untuk diri kami sendiri. Semoga kami menjadi persekutuan iman dan kasih, persekutuan yang penuh belas kasih, saling menghargai dan melayani, persekutuan yang bersatu
dan saling berbagi, sehingga kami masing-masing merasa bertanggung jawab atas yang lain. Semoga dengan demikian orang melihat bahwa Engkau berada di tengah-tengah kami. Marilah kita berdoa kepada Tuhan. Datanglah Tuhan dan selamatkanlah kami. Bagi Uskup Agung Koadjutor terpilih KAMS dan perayaan tabisan episkopat pada tanggal 1 Februari 2024. Ya Allah Maha Pengasih, Engkau selalu mengutus gembala baik untuk mengajar, menguduskan, dan memimpin umat kesayangan-Mu. Kami bersyukur atas terpilihnya Monsinyur Fransiskus Nipa sebagai Uskup Agung Koadjutor. Berkenanlah Engkau mengaruniakan kesehatan, kebijaksanaan, dan kegembiraan kepada beliau dalam mengemban tugas mulia ini. Berkatilah pula kami seluruh umat-Mu dan secara khusus segenap panitia perayaan tabisan Uskup Agung Koadjutor terpilih, sehingga dapat berpartisipasi dan berkolaborasi demi kelancaran dan kehikmatan perayaan ini. Marilah kita mohon. Datanglah Tuhan dan selamatkanlah kami. Bagi Konferensi Wali Gereja Indonesia, Ya Allah Maha Pengasih, Putra-Mu telah menetapkan para uskup sebagai pengganti para rasul. Dalam perayaan 100 tahun Konferensi Wali Gereja Indonesia tahun 2024, kami umat Katolik Indonesia hendak bersyukur atas Roh Kudus-Mu, sehingga para uskup kami semakin berjalan bersama untuk membangun gereja dan bangsa. Semoga Gereja Katolik di Indonesia semakin bersatu padu menjadi tanda kehadiran-Mu bagi sesama. Marilah kita mohon, datanglah Tuhan dan selamatkanlah kami. Bagi mereka yang bersyukur dan bergembira pada hari ini, Pastor Patrisius Malole yang merayakan ulang tahun, dan juga bagi keluarga Tejo Kapoh atas berkat serta kelimpahan rahmat dari Tuhan. Tuhan, kami berdoa kepadamu untuk saudari dan saudara yang meminta doa-doa kami ini. Semoga mereka senantiasa hidup dalam cinta kasih, senantiasa dengan penuh sukacita menantikan kedatangan Putra-Mu. Kami mohon semoga Engkau menganugerahkan berkat dan kelimpahan rahmat bagi mereka. Apa saja yang mereka butuhkan untuk kehidupan mereka, Engkau anugerahkan kepada mereka. Teristimewa kesehatan jiwa dan raga, semangat, sukacita, dan kegembiraan. Semoga pesiaran hidup mereka senantiasa berkenan kepadamu. Engkau melindungi dan menjaga mereka dalam setiap langkah hidupnya. Marilah berdoa kepada Tuhan. Datanglah Tuhan dan selamatkanlah kami. Mari kita mempersembahkan doa dan permohonan pribadi kita dalam hati masing-masing. Marilah berdoa kepada Tuhan. Datanglah Tuhan dan selamatkanlah kami. Datanglah, tinggallah beserta kami ya Tuhan. Dan semoga tak ada hal yang memisahkan antara Engkau dan kami. Peliharalah kami dalam kasih-Mu untuk selama-lamanya, dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Mada Bakti 321. Hanya di Kau Tuhan Allahku dan harapan hidupku. Ya Tuhanku, tolonglah
harapan hidupku. Ya Tuhanku, kelam diriku, mimpikan cahaya sinarmu. Walau kini hatiku sepi, ku percaya di Kau di hati. Hanya di Kau Tuhan Allahku dan harapan hidupku. Ya Tuhanku, gentar hatiku menghadapi goncangan kalbu. Dalam di Kau tumbuh harapan, ketenangan dan kedamaian. Hanya di Kau Tuhan Allahku dan harapan hidupku. Berdoalah saudari dan saudara supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Bapa yang Maha Kudus, terimalah diri kami yang kami persembahkan kepadamu bersama dengan persembahan roti dan anggur ini. Jadikanlah kami saksi dan pewarta belas kasih-Mu seturut teladan Putramu Yesus Kristus, sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami. Tuhan bersamamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang maha kuasa dan kekal, dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Dialah yang dinubuatkan dalam pewartaan para nabi dan dikandung bunda perawan dengan kasih sayang yang mengagumkan. Dialah yang kedatangannya diwartakan dan kehadirannya dimaklumkan oleh Yohanes. Dialah yang menyanggupkan kami menyongsong misteri kelahirannya dengan sukacita, agar kami nanti didapatinya sedang berjaga sambil berdoa dan bersorak-sorai memuji Dia. Sebab itu bersama para malaikat dan malaikat agung, bersama singgasana dan kekuasaan, serta bersama seluruh laskar surgawi, kami melakukan madah kemuliaan bagimu dengan tak henti-hentinya bernyanyi. Tuhan Allah segala kuasa.
Terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, segala makhluk ciptaan-Mu patut memuji Engkau, sebab dengan pengantaran Putra-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, dan dengan daya kekuatan Roh Kudus, Engkau menghidupkan dan menguduskan segala sesuatu, dan Engkau tak henti-hentinya menghimpun umat bagimu, sehingga dari terbit matahari sampai terbenamnya, kurban yang murni dipersembahkan bagi nama-Mu. Maka kami mohon dengan rendah hati kepadamu Tuhan, supaya Engkau berkenan menguduskan dengan roh-Mu persembahan ini yang kami bawa kepadamu, agar menjadi tubuh dan darah Putra-Mu, Tuhan kami, Yesus Kristus, yang menghendaki kami merayakan misteri ini. Sebab pada malam Dia dikhianati, Dia mengambil roti, dan sambil mengucap syukur kepadamu, Dia mengucap berkat, memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan, Dia mengambil piala, dan sambil mengucap syukur kepadamu, Dia memberkati dan memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku." Marilah mewartakan misteri iman kita. Mari kami makan roti ini dan minum dari piala ini. Wafat-Mu Tuhan kami wartakan hingga Engkau datang. Maka Tuhan sambil mengenangkan sengsara Putra-Mu yang menyelamatkan, kebangkitannya yang mengagumkan dan kenaikannya ke surga, sambil mengharapkan kedatangannya kembali, kami mempersembahkan kepadamu kurban yang hidup dan kudus ini, seraya mengucap syukur. Kami mohon pandanglah persembahan gereja-Mu, dan indahkanlah kurban yang telah mendamaikan kami dengan Dikau. Perkenankanlah agar kami dipulihkan dengan tubuh dan darah Putra-Mu, dipenuhi dengan Roh Kudus-Nya, dijadikan satu tubuh dan satu roh dalam Kristus. Semoga kami disempurnakan oleh-Nya menjadi persembahan abadi bagi-Mu, agar kami pantas mewarisi kebahagiaan surgawi bersama para pilihan-Mu, terutama bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul-Mu yang kudus dan para martir-Mu yang jaya, dan semua orang kudus yang melalui doa-doa mereka di hadapan-Mu senantiasa menolong kami. Kami mohon Tuhan, semoga korban yang mendamaikan ini menghasilkan damai dan keselamatan seluruh dunia. Semoga Engkau berkenan memperkuat gereja-Mu yang sedang bersiarah di bumi ini dalam iman dan cinta kasih, bersama hamba-Mu Paus kami Fransiskus, Uskup kami Yohanes, bersama semua uskup dan semua rohaniwan, serta seluruh umat kesayangan-Mu. Dengarkanlah dengan rela doa-doa umat-Mu yang Engkau perkenankan berhimpun di sini. Bapa yang Maha Rahim, persatukanlah bagi-Mu semua anak-Mu dimanapun mereka berada dengan belas kasih. Terimalah dengan rela ke dalam kerajaan-Mu saudari-saudara kami yang telah meninggal, dan semua orang yang berkenan pada-Mu,
yang telah beralih dari dunia ini. Kami berharap di sanalah mereka menikmati kepenuhan kemuliaan-Mu selamanya dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Melalui Dia, Engkau melimpahkan segala kebaikan kepada dunia. Dengan pengantaran Dia, bersama Dia, dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami, dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Tuhan kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari setiap gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu, Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu. Mari kita saling memberikan salam damai. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia.
Lihatlah anak domba Allah, lihatlah dia yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah saudari-saudara yang diundang ke perjamuan anak domba. Tuhan, saya tidak pantas Engkau datang pada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh.
Mada Bakti 325. Fajar telah mulai menyingsing, membangunkan pengharapan bagi dunia terasing jauh dari rahmat Tuhan. Bersukalah umat Allah, sambutlah Sang Emmanuel. Malam kelam sudah berlalu, siang terang sudah datang, menuntun jalan hidupku, mengajarkan kasih sayang. Bersukalah umat Allah, sambutlah Sang Emmanuel. Tuhan, tunjukkanlah kami cinta kasih-Mu abadi. Datanglah harapan kami, pasti selamat kami nanti. Bersukalah umat Allah, sambutlah Sang Emmanuel. Marilah kita berdoa. Ya Allah, semoga rezeki surgawi yang telah kami terima menguduskan kami sepenuhnya. Tunjukkanlah kepada kami jalan yang benar, yaitu jalan hidup Kristus Putramu, yang akan membawa kami sampai pada hidup yang kekal, sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami. Pengumuman Gereja Sabtu Minggu 16-17 Desember 2023. 1. Pengumuman kolekte. Kolekte Gereja Sabtu Minggu 9-10 Desember 2023 20.410.000 rupiah. Kolekte pembangunan 14.544.000 rupiah. Tabisang Uskup 4.698.000 rupiah. Kolekte Misa Requiem Ibu Lucia Vince 757.000 rupiah. Aksi Advent 10.372.000 rupiah sebanyak 268 lembar amplop. 2. Akan saling menerimakan sakramen perkawinan Meli Tangsil dan Dean Cheng. Pengumuman ketiga.
Fernando Alexander Cahyadi dan Priscilia Jennifer Kwan, pengumuman ketiga. Dionysius Gala dan Catherine Inge Raya, pengumuman pertama. Bagi yang mengetahui adanya halangan bagi perkawinan tersebut, mohon disampaikan kepada pastor di Paroki Kristus Raja Andalas. 3. Ibadat tobat dan penerimaan sakramen tobat diadakan pada hari Selasa 19 Desember 2023 pukul 16.30 WITA. 4. Misa malam Natal diadakan sekali pada hari Minggu 24 Desember 2023 pukul 18.30 WITA. Misa malam Minggu dan misa Minggu pertama dan kedua tetap diadakan. 5. Misa Hari Raya Natal diadakan 3 kali pada hari Senin 25 Desember 2023. Misa pertama jam 7 pagi, misa kedua jam 9 pagi, dan misa ketiga pukul 5 sore. Info selengkapnya dapat dilihat di papan pengumuman. 6. Sehubungan dengan rangkaian upacara petabisan Uskup Agung Koadjutor KAMS yang akan dilaksanakan pada tanggal 31 Januari 2024 Vesper Agung dan tanggal 1 Februari 2024 pentahbisan, maka kita akan menjalankan kolekte kedua. Kolekte tabisan uskup kantong warna kuning dan kolekte pembangunan atau pemeliharaan gedung gereja kantong warna hijau. 7. Umat kembali dihimbau untuk menggunakan masker saat mengikuti misa. 8. Sumbangan Natal 2023. Tanggal 30 November 2023, NN Rp1.500.000. Tanggal 10 Desember 2023, keluarga Yohanes dan Since Sinjai Rp1.000.000. Keluarga almarhum Lucia Vince Tambuna Rp2.000.000. Keluarga Mary dan Halim Rp5.000.000. NN Rp1.000.000. Tanggal 11 Desember 2023, Pak Joni Chandriari dan Serly Rp1.000.000. Pak Kokteng Rp3.000.000. Tanggal 12 Desember 2023, keluarga Herman Mailoa Rp3.000.000. Tanggal 14 Desember 2023, keluarga Tony dan Wiwik Rp5.000.000. Demikian pengumuman gereja minggu ini. Terima kasih. Terima kasih untuk kehadiran kita semua, Bapak Ibu Saudari-saudara yang terkasih, juga yang telah mengambil bagian dalam perayaan Ekaristi pada hari ini. Dan mari kita menutup perayaan ini dengan memohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu. Semogalah yang Maha Kuasa dan berbelas kasih, yang kedatangan Putra Tunggalnya saudara percaya, serta kedatangannya kelak saudara nantikan, menguduskan saudara dengan keagungan kedatangannya dan melimpahi saudara dengan berkat-Nya. Semoga dalam masa hidup sekarang Dia menganugerahkan kepada saudara iman yang teguh, harapan yang menggembirakan, dan cinta kasih yang berdaya. Semoga saudara yang digembirakan oleh cinta bakti yang suci karena kedatangan penebus kita, dilimpahi dengan anugerah hidup abadi pada saat Dia datang kembali dalam kemuliaan-Nya. Dan semoga berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus, turun atas saudara dan menetap senantiasa. Saudari dan saudara, pergilah dalam damai.
Syukur kepada Allah. Mada Bakti 326. Angkatkanlah kepalamu, gapura nan megah, sambutlah Raja yang besar di dalam kotamu. Siapa nama sang Raja? Dia Tuhan kekal, Allah perkasa dan gagah, yang